Mas Pras, silakan bisa bercerita dari sekarang, silakan. Iya, Mas Doni, terima kasih. Ini cerita saya alami itu di rumah saya yang di Teluk Sari, tepatnya rumah orang tua saya. Ceritanya sudah agak lama sih, Mas, pas waktu saya masih sekolah dulu. Rumah orang tua saya itu kan tingkat. Nah, saya tidur itu di atas. Biasanya kalau saya tidur itu lampu saya matiin. Saya lupa tepatnya kapan, tapi posisi itu saya tidur, tapi ya masih terjaga itu, masih istilahnya belum tidur pulas. Saya tuh kaget, Mas. Kaki saya tuh ada yang narik. Padahal posisi di kamar itu cuma saya sendiri. Saya bangun, lampu kamar tak hidupin, nggak ada siapa-siapa. Terus setelah beberapa hari kemudian saya tidur lagi, ada yang nelpon saya, itu nomornya 0 semua, Mas. Tapi dia nggak ngomong, nggak apa, cuma terdengar suara kayak orang nafas gitu aja. Cuma cewek atau cowok saya kurang tahu. Terus ada kejadian lagi setelah saya menikah. Dulu sempat tinggal di rumah ibu di Teluk Sari. Saya kan kerja pulang malam. Istri biasa itu nunggu saya pulang kerja sambil nonton TV di kamar atas. Kata istri itu di balik jendela itu kayak ada pocongan, Mas. Cuma dia nggak masuk ke kamar, nggak apa, cuma berdiri aja. Terus ada lagi pas posisi kemarin saya sempat tidur di rumah Teluk Sari sama anak sama istri hari Sabtu. Hari Senin kalau nggak salah. Senin ya. Itu ada bayangan kayak naik di tangga. Terus anak saya tuh biasanya nggak pernah nangis, Mas, kalau tidur di kamarnya bapak di bawah. Tapi aneh kok kemarin sering nangis kayak orang ketakutan gitu. Terus yang paling sering ya, Mas, saya masih bertanya-tanya tuh, kan di rumah ibu itu kan warung, Mas. Ya jualan sembako, jualan macam-macam lah. Itu sering ada yang kayak orang beli, istilahnya ngomong tumbas. Cuma pas tak lihat keluar nggak ada orangnya, Mas. Itu sering banget. Terus kadang kalau tengah malam itu kayak ada orang buka pagar, tapi agar dilihat nggak ada orangnya. Dilihat nggak ada orangnya. Terus ada tetangga juga sempat cerita sama ibu, katanya tuh pas malam-malam itu di depan rumahnya dia ada perempuan rambutnya panjang, keriting pakai baju putih. Itu dia duduk di depan kursi. Cuma dia nggak ngomong, nggak apa, cuma nunduk aja. Itu rumahnya di depan rumah saya. Cuma posisinya nyerong gitu. Terus yang cerita terakhir itu tetangga pas puasa. Itu kalau puasa kan biasanya sholat subuh malam-malam pas habis tarawih, tetangga lewat depan rumah itu di pojok itu ada anak kecil jongkok gitu, dikira tetangga. Lah disamperin sama tetangga, dibilangin, kamu kok malam-malam kok di mainan di sini, kok nggak pulang ke rumah, kan nanti juga sahur. Anak kecilnya nggak ngomong, nggak apa, cuma jongkok aja. Pas ditepuk pundaknya, tetangga tuh kaget, Mas. Matanya katanya hilang satu, Mas. Terus tetangga takut sampai lari berit-berit, Mas. Padahal tetangga itu nyun sewu, ya. Itu guru ngaji, Mas. Tapi saking takutnya sampai lari. Itu Mas Doni ceritanya. Saya mau tanya itu
memang aslinya dari rumah saya atau pengaruh dari lingkungan? Kalau anak kecil ini keluarnya dari mana, Mas? Waktu pertama kali tadi Mas bilang apa, maaf? Itu posisinya ngaji, ya? tetangga itu dilihatin itu kan rumah saya sama tetangga yang dilihatin itu 3 rumah, Mas, 3 rumah ke kiri, Mas. Dulunya ada kayak pos kamling gitu, tapi sekarang pos kamlingnya udah dibongkar. Lah pas posisi puasa itu masih ada pos kamlingnya. Lah anak kecil itu jongkok di bawah tiang listrik dekat pos kamling situ, Mas. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Laki-laki, ya. Terus ada cerita lagi, Mas. Ini yang ditemuin itu tukang jual sate. Tapi posisinya ya deket yang dilihatin anak kecil tadi, cuma agak nyerong ke kiri, masuknya ke gang belakang. Itu penjual sate keliling di kampung itu sekitar jam 1 apa jam setengah 2 gitu. Padahal posisi rumah sudah pada tutupan semua. So, ada yang beli, Mas. Ada yang beli cewek, Mas, katanya, Mas. Pakai dasternya itu katanya daster putih, ada kembang-kembangnya. Nah, dia beli, cuma keluarnya dari rumah tetangga. Aneh, Mas. Padahal rumah tetangga itu pagar sudah ditutup. Lah, dia beli, sudah ngasih uang. Lah pas satenya mau dikasihkan, perempuan itu hilang, Mas. Terus uang yang dipegang sama tukang sate tadi jadi koran, Mas. Koran sobek-sobekan itu, Mas. Nah, yang perempuan ini kayaknya sering, Mas, di kampung, Mas. Cuma yang anak kecil saya kurang tahu ya. Tapi yang sering dilihatin tuh yang perempuan sih, kalau tetangga-tetangga cerita. Perempuan ya perempuan berambut panjang tadi. Berambut panjang. Cuma kata yang penjual sate itu kayak manusia, Mas, mbak, Mas. Cuma pas aku mau ngasihkan satenya kok hilang, Mas. Padahal uangnya tuh udah dikasih katanya, Mas. Lah uangnya tadi jadi koran, Mas. Tapi itu kejadian udah lama, Mas. Udah sekitar tahun 2009-2008 mungkin. Setelah kejadian itu penjual satenya ini enggak? Ya kan, apa namanya? Itu saking takutnya tuh gerobaknya ditinggal, Mas. Taunya itu gerobaknya ditinggal, terus dia lari, paginya dia baru ambil. Lah ditanyain sama warga situ, loh kenapa kok gerobaknya ditinggal? Saya tadi malam nganu, Pak, ditakut-takuti sama perempuan beli sate, tapi pas satenya mau tak kasihkan kok perempuannya malah hilang. Padahal posisi uang dibayarkan, sate udah jadi, dikasihkan, perempuannya hilang, Mas, gitu aja. Uang itu pasti dipegang, dalam keadaan dipegang atau udah dimasukin ke dompet atau di kantong? Pas dia sadar uang itu jadi koran, pas dia sudah lari. Tapi uang sudah dipegang. Oh, jadi uang masih dipegang, dia lari. Tapi setelah dilihat, uang berubah jadi koran. Cuma tetangga tuh seringnya ceritanya ya yang itu keluarnya dari rumah sebelahan. Kalau dari rumah saya dua rumah ke kiri. Kalau dari rumah Mas berarti sebelah kiri ya? Ya. Kalau kita menghadap rumah Mas berarti sebelah kanan? Iya, betul. Selang berapa rumah, Mas, atau sebelah persis? Ya, sayang banget lepas. Mas Pras, bisa hubungi lagi saya ya, Mas Pras, segera mungkin, karena saya pengen tahu nih kelanjutan cerita dari Mas Pras. Karena ini ceritanya bagus banget ya. Sama beberapa minggu yang lalu, Mas Pras ini cerita di rumahnya di daerah Semarang Utara. Waktu itu Mas Bo pas absen nih kalau nggak salah. Sempat waktu itu lampu padam juga. Ya nggak tahu juga ya, padam ini karena padam keadaan atau padam karena hal mistis tanda kutip gitu.
Coba bergabung lagi dengan kita, Mas Pras. Halo, Mas Pras. Halo. Ya, halo Mas. Oke. Lanjut lagi ya Mas Pras ya. Tadi kita masih ngomongin soal tadi perempuan ini keluar dari rumah sebelah, kalau Mas dari rumah Mas berarti sebelah kiri, kalau kita menghadap rumah Mas berarti sebelah kanan. Nah, ini selisih dari rumah Mas Pras, selisih berapa rumah? Apanya Mas? Rumah yang dimaksud? Ya, selisih 2 rumah. Selisih 2 rumah ya. Jadi rumah ini sebenarnya rumah berpenghuni nggak sih? Yang penghuni Mas, cuma itu kan ada jalan kecil nembus ke gang belakang. Jalan kecil nembus ke belakang itu nanti mentok sampainya di tempat apa itu Mas? Itu sih juga rumah juga Mas, cuma kan kalau rumah perumahan itu kan dempet-dempetan ya Mas. Nah itu kan ada jalan kecil, jalan ya kayak lengkong gitu, tapi nggak ya agak besar sih. Itu nembus ke gang belakang rumah gitu loh. Lah apa? Yang tukang sate tadi melihatnya itu dari rumah sebelah kiri ya, yang selisih 2 rumah tadi, mbak tadi keluarnya itu. Cuma dia bingung aslinya tuh itu mbak itu memang dari rumah tadi atau memang muncul dari arah belakang, ya kurang tahu. Cuma dari penjelasan yang jual sate tadi katanya keluar dari rumah tetangga itu Mas. Padahal rumah tetangga sudah dikunci semua, pagernya sudah ditutup. Nah, kalau penuturan dari rumah yang dimaksud itu sering ada ini nggak, interaksi dengan makhluk astral? Nah, dulu sempat pas waktu kecil tuh Mas ya, itu kan saya sering main juga ke rumah tetangga itu. Dulu itu katanya rumah itu tuh sempat ditemukan kayak itu Mas, batu nisan zaman Belanda Mas. Di tempat tetangga saya itu, tapi nggak tahu sekarang batu nisannya di mana. Cuma sering tetangga tuh kayak dilihatin perempuan tadi persis. Intensitasnya tuh cuma di lingkup rumah saya, rumah tetangga yang depan sama rumah tetangga yang sisi kiri. Tapi kalau rumah di samping-samping rumah saya tuh malah nggak dilihatin apa-apa Mas. Kayak mungkin jalurnya jalan mungkin apa gimana, saya juga kurang tahu. Mas Bu, sampai di sini mungkin mau dikomentarin atau Mas Bu mau menyelesaikan dulu sketsanya? Oh iya Mas, yang kemarin saya cerita itu di rumah kos-kosan itu tuh Mas. Itu lampu itu mati hidup terus Mas. Sampai padanya Imelda selesai baru hidup Mas. Berapa lampu yang seperti itu Mas? Nah di kos-kosan itu kan istilahnya rumah saya yang di daerah Semarang Utara ini kan dia beda-beda Mas salurannya Mas. Cuma kok anehnya yang lain itu hidup, kok rumah saya yang mati Mas. Itu sampai 4 kali atau 3 kalinan lah. Terakhir pas Mas Bu komentari itu mati. Setelah itu selang setengah jam hidup. Terus 5 menit kemudian mati lagi. Hidup lagi, mati lagi, terus Imelda selesai siaran baru hidup Mas. Anehnya tuh di situ. Masih inget ya Mas ya, waktu kemarin itu Mas Pras, Mas Bu. Rumah dia Semarang Utara ya Mas ya, rumah kos-kosannya. Iya. Ini mau komentar. Oh iya, ini ada cerita Mas. Mungkin bisa dijawab sama Mas Bu. Pas saya di rumah daerah Telogosari itu, pas zaman sekolah, saya tuh pernah nemuin batu Mas. Itu tepatnya di ruang tamu. Batunya tuh putih Mas, putih bening itu. Yang nemu saya, adik-adik saya nggak pernah nemuin sesuatu yang aneh-aneh gitu. Lah, saya pegang batu itu kurang lebih berapa bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan. Batu itu padahal di dompet saya Mas, nggak pernah tak buang, nggak pernah tak kasihkan orang. Tahu-tahu hilang sendiri Mas. Tak cari lagi nggak ada. Nah, saya mau tanyakan itu apa ada sangkut pautnya sama rumah tinggal saya ya Mas, itu batu atau gimana, atau mungkin ada penunggunya.
Padahal saya juga nggak minta diberi apa mustika atau gimana, cuma kok dapat batu putih itu bening. Halo. Ya, ini nuwun sewu buat Mas Pras nih. Nuwun sewu. Iya, Mas. Nuwun sewu, apakah di sekitar rumah yang tadi panjenengan ceritakan ada tempat yang mungkin baru dibuka, contoh satu lapangan atau tegalan yang terus diratakan terus kemudian mau dijadikan perumahan lagi atau bagaimana gitu, Mas? Nuwun sewu. Kalau di lingkungan tempat tinggal ya, Mas ya? Iya. Kalau di lingkungan tempat tinggal nggak ada ya, Mas. Maksudnya di sebelah-sebelahnya atau tidak jauh dari situ mungkin gitu, Mas? Itu sudah padat rumah semua, Mas. Nggak ada bangunan yang dibangun lagi atau renovasi, nggak ada, Mas. Enggak, maksudnya dalam arti contoh di perumahan A gitu ya. Terus di sebelahnya lagi ada mau dibangun sesuatu itu tidak jauh dari situ itu mungkin entah itu mau dibangun gedung atau dibangun perumahan lagi atau gitu, ada nggak, Mas? Saya bisa dikatakan sekitar mungkin apa ya? Saya bilang kelurahan situ, satu kelurahan situ gitu, Mas, mungkin, Mas. Di luar RT atau RW saya kurang tahu, Mas, tapi sepengetahuan saya nggak ada ya, Mas. Pernah ada yang apa istilahnya terkesan kayak direnovasi kembali, dalam arti begini, Mas. Tempat itu dibersihkan, bisa bangunan yang terus kemudian diruntuhkan, diratakan tanah terus kemudian dibangun ulang gitu, Mas. Bangunan ya, pengetahuan saya enggak ada, Mas. Atau istilahnya kebun atau apa? Enggak ada. Karena begini, Mas, ini nun saya di bayangan saya ini ada banyak sekali terkesan kayak orang itu pindah, Mas. Pindahan ya? Iya, kayak orang itu kayak pindahan itu loh. Terus kemudian saya menggambarkan batu nisan. Terus tadi jenengan bilang apa? Pernah ditemukan batu nisan apa tadi? Orang Belanda. Iya, itu aja. Tadi jenengan cerita itu ya. Tulisannya tuh Van siapa gitu loh. Saya lupa, Mas. Saya juga ini tadi pada waktu sebelum jenengan cerita saya menggambarkan itu, terus kemudian saya bingung juga ini bukannya apa nisan, terus kemudian kayak orang pindah, terus ada pohon di sini, terus kemudian kayak apa itu kayak balai RW atau kayak tempat masuk ke makam atau bagaimana. Saya juga agak-agak sedikit rancu juga di sini. Terkesan kayak orang itu kayak pindahan, Mas, di sini, Mas. Pindah dari suatu tempat yang mana tempat itu bisa dikatakan terkesan kayak apa ya, dibangun sesuatu yang baru gitu, Mas. Gitu ya. Jadi, cuma kalau tetangga yang bangun itu nggak satu gang sih, Mas Bu. Cuma nggak diratakan loh, Mas. Saya ngomongnya nggak diratakan aja. Direnovasi gitu ya? Ya, direnovasi aja. Ya, oke. Dan di sini ada satu pohon ya. Apakah memang pohon yang nun sewu panjenengan tadi cerita untuk pohon itu terus kemudian ditebang ya, atau bagaimana? Yang pohon itu sekarang udah ditebang, Mas. Ya, seperti itu. Dan ini memang terkesan kayak orang itu pindahan. Dan terus kemudian di situ ada balai RW atau balai RT enggak, Mas? Di daerah balai sekitar RW ada, Mas. Bahasa balai RW ya, oke. Apakah tapi ini di belakang rumah saya, Mas? Gitu ya. Nah itu tembusan jalan tadi yang saya omongkan. Itu kalau jalur lurus itu tembusnya balai RW, tapi gitu ya. bukan gang rumah saya ya. Iya. Itu kan posisi jalur itu lurus kan untuk sate, Mas, dengan sewu. Ya, jadinya terkesan kayak ada sesuatu yang berbondong-bondong ya di gambaran saya, berbondong-bondong menuju ke satu rumah di mana maka dari itu saya bilang ini kayak kuburan ya, bukan kuburan. Jadi kalau saya maka dari itu saya bilang apakah ada satu balai RW atau misalnya seperti kayak balai pertemuan. Ini sedikit cerita, Mas. Yang dekat balai RW itu tetangga yang belakang rumah itu yang saya katakan nyunduk sate itu dia supir ambulan, Mas. Lah ambulannya tuh sering diparkir di situ sebelum dulu jadi balai RW Nyun Sewu.
Nah sekarang mungkin sudah ada banyak yang protes atau bagaimana, akhirnya ambulannya nggak ditaruh di situ lagi gitu loh. Gitu Nah ya. dulu memang ambulan itu sering banyak yang ditakut-takuti sama ya mungkin hantu atau setan jenisnya, saya kurang tahu. Itu kayak mobilnya bisa goyang sendiri tiap malam, Mas. Sempat pernah menyalakan mesin mobil itu nggak, Mas? Klakson, Mas, saya. Kalau mesin enggak, klakson ya. Klakson ya, oke. Ya jadinya ini kalau itu supir rumah sakit terkenal Semarang lah. Maka itu kesannya ini kayak apakah ini berasal dari satu pohon atau satu tempat di mana itu banyak pohon terus kemudian diratakan terus kemudian dia pindah menuju ke kayak bangunan, kayak semacam bangunan gitu. Bangunannya bukan rumah gitu tapi kayak tempatnya terbuka, ada ya paling dikasih satu pinggiran gitu saja, dikasih payon begitu saja, maksudnya tidak ada jendelanya. Kalau di gambar saya tidak ada jendelanya, hanya bentuk payon gitu terus kemudian pinggirnya ada ditutup gitu saja, kotaan gitu. Terkesan makhluk-makhluk asal ini terkesan kayak berbondong-bondong melewati itu kalau di gambar seperti itu. Dan ini kan di bawahnya ada nisan. Ya, terus apakah memang tadinya apakah ini kepindahan dari kuburan ke sana? Saya pikirannya gitu. Tapi ini kok nisannya bentuknya kok nisan besar, kalau saya sebut nisan besar gitu loh. Nisan bukan. Ingat saya ya, Mas. Ingat saya tuh tetangga yang sering bangun itu kan dia bangunnya tingkat, Mas. Tapi di atas itu nggak ada pintunya, istilahnya cuma bangunan aja, nggak ada jendela. Istilahnya renovasinya belum selesai itu, Mas. Gitu. Itu ya sejalur sama yang saya omongkan tadi, jalur jalan yang perempuan tadi nakutin penjual sate tadi. Iya, maksud itu tadi. Cuma yang Mas Bu omongin istilahnya bangunan yang diratakan kok nggak ada. Cuma kalau yang renovasi ada. Gitu ya. Karena ini terkesan kayak ya itu tadi kayak sesuatu terus kemudian mungkin dibangun atau misalnya dari bentuk asli terus kemudian dijadikan satu bentuk yang baru terus dia pindah. Terkesannya seperti itu. Dan ini dia melintas menuju ke saya sebut balai pertemuan itu gitu loh. Dan tidak tahu kenapa balai pertemuan ini kurang ini ya meskipun terang tapi kurang kurang, kalau saya sebut kurang padang jinggrang ya, padang jinggrang tapi gimana ya Mas ya? Redup ya? Ya, seperti itu ya Mas ya. Remang-remang ya? Ya, jadinya memang ya ada lampu, cuma enggak bisa jreng kalau cuma, saya. Mas, memang lewat balai pertemuan itu kita itu kayak lewat tuh merinding, Mas. Padahal lampunya udah terang, Mas. Iya. Kalau saya sebut itu ya. Kalau satu orang tuh mungkin bisa lari, Mas. Jadinya terkenal di. Ya. Cuma itu letaknya bukan di gang saya ya, itu gang belakang. Masih ada kayak kebun-kebun, ada pisangnya gitu, ada pohon pepayanya gitu enggak Mas? Kayak terkesan kayak tanaman yang ditanami di area mungkin tidak jauh dari Balai RW itu atau bagaimana itu ada itu. Nah, dulunya pas saya masih kecil ada Mas, kebun pisang, kebun mangga. Itu di sampingnya itu, tapi sekarang kan udah dibeli orang jadi sudah dibangun semua ya. Ya mungkin itu karena kalau boleh saya berkomentar, dan ini saya berusaha untuk mengilustrasikan di sini kayak orang itu kayak semacam kayak berbondong-bondong untuk melintas atau menuju ke yaitu saya sebut kayak balai pertemuan ya. Jadi saya gambarkan soalnya separuh karena kertasnya ini ya terbatas. Saya gambarkan separuh gitu aja dan di bawahnya ada nisan, terus kemudian saya gambar di sini ada pohon ya, satu pohon. Kalau di bayangan saya tuh pohonnya tuh kayak semacam kayak pohon-pohon ini Mas apa itu namanya duwet itu apa pohon ya? mangga. Pohon jamblang, enggak, pohon jamblang kalau saya bilang itu duwet atau jambu gitu ya? Jamblang, bukan jambu Mas. Jadinya kayak duwet gitu ya. Duwet itu kayak jamblang tuh duwet itu kayak anggur Jawa itu Mas. Ya kayak apa sih ya? Warnanya kebiru-biruan gitu Mas. Oke. Nah, kalau anak kecil itu apa ya Mas?
Kalau menurut saya anak kecil ini masih ini ya Mas ya, masih segerombolan daripada itu. Karena di sini juga saya gambarkan ada anak kecil yang cewek, terus kemudian anak kecil dengan nun sewu ini hitam semua Mas. Ini saya gambarkan di sini hitam Katanya semua, juga hitam semua. Ya entah itu kalau di gambar saya ini hanya hitam gitu aja. Kesannya memang kalau dilihat kayak ada berambut semua. Terus kemudian Tapi nun sewu itu bukan tuyul enggak ya? Mboten Mas. Kalau di nun sewu di ilustrasi sana ini bukan itu. Terus kemudian ada anak kecil yang nun sewu dia apa ya, ini posisi apa Mas, ini kayak gini itu posisi apa ya Mas ya? Kalau bersimpuh ya bukan bersimpuh tapi apa ini Mas? Apa ini Mas? Nekuk itu atau gimana ini? Nah, seperti itu. Ada di sini terkesan kayak jadi orang posisi kayak memohon gitu ya? Ya kayak mohon tapi dia tangannya ke bawah seperti itu. Jadinya terkesan kayak ada sesuatu yang berbondong-bondong gitu. Jadinya bisa dikatakan itu merupakan kayak sebenarnya itu bukan lintasan tapi karena berbondong-bondong itu kemudian melintas ke situ. Terus menuju ke satu titik. Kalau boleh saya sebut seperti itu. Terkesan itu satu titiknya masuk ke rumah atau ke balai tadi kira-kira? Kalau saya berkumpul di area sekitar balai itu Mas, nun sewu sekali. Rumah tetangga enggak ya? Enggak, kalau rumah tetangga itu kayak terkesan dia mungkin melintas begitu saja. Kalau nun sewu, kalau saya sebut seperti itu, mungkin untuk sementara komentar saya seperti itu Mas. Kalau yang nun sewu Mas, Bu, kalau yang di rumah saya itu yang kayak pocongan itu apa ya Mas? Kalau terus saya sebut itu orang, juga kayak orang beli juga, misal beli terus saya keluar nggak ada orangnya, tapi anak kecil. Ya mungkin itu sebagian daripada rombongan ini yang karena yang aslinya itu bisa dikatakan bukan lintasan, terus kemudian dia melintas karena ada sesuatu yang pindah, semacam pindah itu tadi kayak apa ya? Ya itu tadi yang saya ceritakan, kayak sesuatu yang tadinya asli terus kemudian dibangun menjadi sesuatu yang baru. Kalau gitu. Saya menyebutnya seperti itu. Mungkin begitu, Mas Pras nun sewu. Oke, terima kasih Mas Pras ya sudah gabung dengan kita di Nightmare. Terima kasih Mas Doni. Ya, selamat pagi Mas Pras. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.